Fakta terbaru tentang judol yang masih rame jadi perbincangan di Indonesia adalah bahwa ada kita sebut oknum pegawai Kominfo yang bermain judol. Benar. Dan fakta lainnya juga Mang bahwa ternyata Provinsi Jawa Barat sebagai provinsi pemain judol terbanyak di Indonesia. Semakin ke sini, fakta-fakta tentang judi online, meskipun ini sangat ramai sekali ya beberapa minggu kemarin, meskipun tergerus dengan beberapa berita-berita yang lain, tapi judi online masih menjadi highlight. Banyak sekali yang membahas terkait masalah judi online. Apalagi ternyata setelah ditelusuri Mang, semakin banyak fakta-fakta baru yang mencuat begitu terkait judi online ini. Nah, yang beberapa data gitu ya yang menyebutkan di beberapa media sosial dan fakta-fakta yang kita hadirkan sebetulnya memang sudah disajikan juga ya. Betul. Gitu ya di televisi, di koran masih ada kan? Di apa namanya website ataupun portal di berita online gitu ya. Nah, fakta-fakta yang kita hadirkan nomor satunya ya ini atau yang pertama itu ternyata ada 4 juta orang di Indonesia ya, bukan di negara Konoha yang bermain judi online. Waduh, 4 juta Mang. 4 juta lumayan tuh. Dari 270 sekian juta gitu kan. 4 jutanya main gitu. 4 jutanya main. Luar biasa. Dan yang paling mencengangkan juga, ini kan kalau kita ngomongin judi online, tentu kita ngomongin masalah uang, masalah perputaran uangnya itu seberapa besar dan nilainya sangat sungguh fantastis. Di tahun 2024 itu sekitar di 600 triliun rupiah. Saking banyaknya orang agak susah nyebutnya gitu ya. Itulah perputaran uang yang ada di judi online gitu ya. Betapa beungharnya Abah Zeus. Kita dibagi-bagi Bang sebenarnya. Ya. Banyak situsnya itu bisa ribuan gitu Bang. Ya benar. Nah itu fakta yang membuat kurang mencengangkan memang ya. Dan mungkin ada beberapa fakta lainnya dari fakta-fakta judul ini mungkin mana juga tahu meren. Tahu. Nah orang udah habis pikir sih Mang di berita disampaikan bahwa yang bermain judi online itu tidak hanya orang dewasa saja Mang. Tapi ternyata ada sekitar 80.000 anak di bawah 10 tahun yang juga main judi online. Orang teka bayang eta budak leutik geus apal Zeus kumaha gitu. Teu ngarti apakah memang mereka itu polosnya begitu ya. Mungkin mereka hanya tahulah misalnya ini harus depo untuk apa gitu ya. Misalnya hanya untuk membeli, kalau di game kan membeli skin atau membeli apa gitu kan ya. Tapi apakah mereka sadar misalnya dengan mereka harus mengeluarkan saldo dulu misalnya atau deposit dulu, itu ada permainan judi online Mang. Itu orang tak habis pikir gitu. Bisa jadi langsung ya si anak itu bermain atau mungkin kepolosan dia gitu. Tidak tahu bahwa dengan transaksi seperti itu bahwa dia sedang bermain judi online sebenarnya gitu. Terus fakta lain oke yang sangat mencengangkan orang Mang. Ternyata ada 1.000 wakil rakyat. Lo didamel di DPR jeung DPRD cenanya. Ternyata main judi online oge wakil rakyat teh. Pantesan rakyat nakarari itu atau dicontohan Mang. Enggak kan. Mungkin alasan harus positive thinking. Nawan. Kan saya mewakili rakyat. Rakyat ingin menang ya. Lucky draw gitu. Lucky draw. Biar saya yang mewakilkan gitu. Bisa jadi oke. Logis oke gitu. Kan wakil rakyat. Segala diwakilin sama rakyat gitu. Diwakilin sama mereka anggota DPR gitu. Bisa. Kebutuhan rakyat atau enggak itu main Candy Crush, Pak. Nah, wakil rakyat 1.000 di kalangan anggota DPR dan DPRD. Yang orang baca berita ya di narasi kalau gak salah, narasi.com. Nah, tapi yang mencengangkan lagi nih Mang, ternyata terkait sekarang lagi ramainya pusat data nasional di hack. Di bandara dibobol, Surabaya kemarin ya. Dibobol oleh virus ransomware ya. Dan ternyata ada oknum pegawai Kominfo yang bermain judol. Aduh. Gitu. Mungkin ya positive thinking. Kan mereka lagi gencar-gencarnya kan sekarang
memblacklist dan memblokir ya beberapa situs judi online. Dan yang paling rame itu kemarin mereka akan memblokir Twitter di Indonesia atau X. Karena Elon Musk mengumumkan bahwa di aplikasi atau di aplikasi X ya itu dibolehkan memuat konten-konten dewasa lah, 18 tahun ke atas. Emang ayah kan? Emang ayah. Sekolah aja kepada G. Ya. X. Tadi hubungannya naon jeung ieu. Nah, mungkin kan mereka pasti tahu dong pegawai Kominfo, wah ini banyak nih list website, coba satu gitu. Diklik ternyata ransomware gitu. Itu kan bisa jadi gitu. Tapi entahlah. Ini si oknum ini ya gak tahu Ketang. Kurang gak mau berasumsi. Ini nama ada indikasi gitu ya diumumkan oleh pemerintah bahwa ternyata beberapa oknum gitu sebutlah, jangan parahnya oknum dari pegawai Kominfo ini juga main gitu, Mang. Ini paling orang miris adalah kita tahu kan Kominfo itu mereka yang punya apa istilahnya kewenangannya untuk mengatasi gitu, untuk jadi polisi namanya gitu ya, pengamanan di dunia maya. Lain ngamankeun ieu kalaga main gitunya. Aduh, sangat disayangkan sekali begitu, Mang. Nah, ini harus dipertanggungjawabkan, Mang. Sumbernya dari mana? Kita kutip beberapa fakta itu. Ya, jangan banyak. Sampai nanti netizen itu asal ini aja gitu. Nah, ini dari mana nih? Sumbernya beberapa memang tadi aya pernyataan dari Menko Polhukam, kemudian kita juga ambil dari liputan6.com dan juga dari CNN. Banyaklah orang pikir di TV oge emang malam di TV One, di iNews orangnya lalajo memang seperti itu sama lah gitu. Jadi kita bukan ngada-ngadanya. Ya, boleh dicek lah pertanggungjawaban. Boleh dicek nanti di beberapa website itulah oleh Dulur Mamang begitu. Ini kan tadi disebutkan kurang bahwa ada 4 juta orang ya di Indonesia yang bermain judi online. Nah, mungkin salah satunya mana pemain, jangan nuduh-nuduh orang lain. 991 orang berada gitu. Mana? Pernah deh? Orang enggak. Tapi dulu di usia 6 apa 7 tahun lah ya, seingat orang TK atau antara TK dan SD. Mana kan TK? Iya kan, udah cerita nanti dulu Mamang kan di episode berapa itu, di season 1 ya? Bukan lagi lah gitu, video peris Mamang banyak. Di season 1 orang bercerita kan orang sekolah TK kan mana enggak. Nah di usia segitu dulu orang pernah ditanya sama orang tua, sama orang tua, bukan orang tua orang. Orang dewasa lah gitu. Orang dewasa, sorry. Orang dewasa, tetangga orang kan dulu rame-ramenya ini nomor togel. Oh, togel. Ya. Katanya kan kalau anak kecil tuh jujur, masih bersih cenahnya dari dosa-dosa gitu. Dosa-dosa. Jadi apa yang diucapkan tuh masih bisa dipercaya gitu. Nah, orang dulu pernah ditanya. Apa nanyaan nomor berapa dulu gitu. Terus mana dijawab deh? Dijawab dan memang menang tuh. Itu si benar. Bapak asli. Si Bapak lupa deh orang. Boga bawa mana titisan dewa gitu. Dewa Zeus. Incu Dewa Zeus. Bener. Terus juga mana kesurupan deh. Tidak tahu. Begitu. Tapi itu bapak orang yang bercerita kan lagi rame-ramenya judi online. Jadi bapak orang terasa diingatkan dengan momen itu. Dulu tuh mana teh jadi pernah pananyaan cenah tetangga gitu. Menang tentunya. Mana kebagian tuh. Kebagian gitu nama sekian persen lah gitu. Aya royalti itu pemikiran orang. Orang sih gitu. Enggak main tapi pernah berkontribusi. Aduh, mana dosa apa dosa tuh sih? Iya sih kudu nama. Tapi ada mana keur polos sebenarnya apa? Kontribusi mana masih di hampura gitu. Lah, mudah-mudahan lah. Nah, mana sendiri nih ada pengalaman tentang judi online atau togel? Lamun berbicara masalah judi online, sebenarnya orang apalnya karena memang di sekitar orang ge banyak lah anak-anak gitu, anak-anak muda di sekitar orang anu bermain begitu, Mang. Tapi untuk orang pribadi sih alhamdulillah sejauh ini tidak pernah dan mudah-mudahan nggak akan gitunya selamanya gitu ya untuk bermain judi online, karena sederhana sih pemikiran orang. Pertama ya orang meyakini bahwa yang namanya judi itu perbuatan dosa dalam agama Islam gitu ya. Terus orang ge apal bahwa itu ya undang-undang lagi kan judi gitu. Kemudian orang sederhana gitu Mangnya menyadarkan orang kenapa
orang tidak ingin bermain judi online, walaupun jujur manusiawi kadang-kadang pikiran mah ayah gitu misalnya orang terbuka duit. Masa-masa sulit lah kita karenanya kemudian orang ningali teman orang nuker main. Orang kepikiran kapung masuk ayah gitunya, tapi alhamdulillah selalu tersadarkan kembali begitu. Nah, nu jadi orang tidak tertarik dengan yang namanya judi online gitu, Mang. Orang masih ingat nonton video di itu si Koko Denis. Oh, Koko Denis. Itu kan kurang kumaha beliaunya. Dia sebagai mantan bandar lah gitu. Kan menjelaskan bahwa si Koko Denis oge nu ngaranna menang itu hanya settingan saja gitu. Iya, betul. Keur ngolok lah gitu dan nu bener menang asli nama adalah si bandar gitu. Jadi ketika misal orang berpikir bakal menang untung tina main judi, itu hanya kebetulan yang angan-angan meureun gitu mangnya. Lagi lamun dibere ku bandar mun dimenangkeun gitu. Lamun teu dimenangkeun mah nya rugilah selamana gitu meureun. Itu yang pertama. Nu kaduana orang sasederhana ieu ge berpikir bahwa orang dengan apa yang orang dapatkan baik dari segi gaji misalnya dari segi pemasukan gitunya di sisi tigigir gitu, rezeki lah istilah nama gitunya. Orang tidak mau bahwa rezeki orang alhamdulillah orang dianggap cukup gitu mangnya dan orang memang harus bersyukur. Nah, orang embung rezeki anu ku orang diterima ieu teh jadi rusak gitu gara-gara hal-hal anu sepele. Misal jadi apa yang ku orang didapatkan lumayan kan ya, tapi bisa terkotori dengan anu mungkin didapatkan sedikit dari judi online. Jadi orang berpikir mana milih mana gitu, milih nunggu badag dan bersih gitunya insya Allah halal dengan orang penasaran dengan hal-hal kecil yang justru bakal ngehancurkan. Nah dari sana tentu orang berpikir bahwa udahlah orang memilih anu geus puguh-puguh gitunya, mana ieu rezeki halal orang, kemudian insya Allah IG orang istilahnya berharap keberkahan gitu. Justru nanti ketika misalnya justru orang bermain judi online, orang takut rezeki nu ayeuna teh justru teu berkah gitu. Ayeuna orang ripuh lah begitu. Jadi pemikiran-pemikiran itu nu bikin orang mudah-mudahan terjauh gitu, terjauh dari yang namanya judi online gitu. Dan ini benar sekali emangnya pemikiran orang ternyata setelah orang lihat fakta di beberapa televisi oke kan kita lihat banyak kasus-kasus yang perceraian akibat judi kan gitu. Salah kena main judi pamajikanna minta cerai. Oh, enggak kirain main laki. Lain. Minta cerai. Kamari kasus polisi anu dibakar kan itu. Itu paling ramai sih. Terus beberapa oge aya anu gantung diri kan geuningannya di dapurna. Itu hampir sebanyak lah gitu emang cerita-cerita tentang rusaknya seseorang, rusaknya seseorang atau rusaknya keluarga bahkan sampai nyawa taruhanana gara-gara bermain judi online gitu. Terus orang arek nyontoh nu kitu amit-amit lah gitu cek orang mah gitu. Ya. Dan orang juga teringat apa yang diucapkan Koh Denis bahwa judi itu kalah penasaran, menang ketagihan. Gitu. Dan memang itu jadi pancingan bagi para bandar. Iya. Karena ini FYI aja untuk dulur Mamang, ternyata satu user itu ya akan diberi kesempatan menang hanya satu kali. Kalaupun misalkan 2 kali itu faktor laki. Ya laki gitu atau faktor keberuntungan. Pak Denis bilangnya gitu karena kan beliau pengalaman sebagai bandar. Iya. Mau berapa kali pun main tetap bakal dikasih menang cuman sekali. Keur pemancing hungkul gitu yang orang teh dedeun lah gitu. Itu pinterna politik si bandar sebenarnya nama gitu. Nah dari 4 juta orang ini orang kan ada wajar lah ya ada kecurigaan ini tersebarnya di beberapa daerah nih Mam. Pasti. Gitu ya. Nah setahu mana dari 4 juta orang ini di daerah mana atau di provinsi mana nih yang paling banyak nih? Dari data nu orang didapatkan tina web online mangnya bahwa aya 5 provinsi atau kota sebagai kota dengan jumlah pemain judol terbanyak di Indonesia gitu. Dan yang membuat orang kaget gitu ya. Yang pertama adalah Provinsi Jawa Barat di mana orang tinggal Mang. Ya asli dulur mamangnya Jawa Barat pertama. Nu kedua kota Jakarta. Nu ketiga Jawa Tengah. Nu keempat Jawa Timur dan yang kelima pemain judi terbanyak adalah kota Banten. Tapi ngomong-ngomong tadi Mang dengan adanya tadi 5 kota terbesar lah gitu pemain judolnya, mungkin beberapa faktor yang mempengaruhinya. Tadi dari kelima ini kalau kita lihat sih memang jumlah populasinya memang banyak di sana gitu Jawa kan. Jawa Barat emang paling banyak. Itu sekitar 8 juta populasi orang Jawa Barat tuh. Terbanyak kedua kalau gak salah di Indonesia. Populasi terbanyak kedua. Kemudian selain tadi populasi terbanyak,
Ini juga mungkin berhubungan dengan tadi Mang akses internet. Kan semakin banyak penduduk penggunaan internet banyak kan. Jadi mungkin akses untuk masuk ke situs judol itu lebih banyak kan gitu juga nama gitu. Ya, kemudian faktor ekonomi biasa nama. Iya, Jawa Barat teh. Ya lah gitu. Mana punya lah data DTKS. Lah disebut ke data Bang. Data pada DTKS mana ge aya gitu. Itulah kurang lebih itu. Mana ya komentar tentang beberapa kota tadi? Kenapa Jakarta di nomor 2, Mang? Ya karena tadi mungkin dari data bahwa pengguna judolna peringkat kedua di setelah Jabar gitu, Mang. Enggak, pikir orang kan Jakarta lumayan banyak juga ya populasinya, terus akses, terus kebutuhan ekonomi, kebutuhan ini sih lebih ke kebutuhan gaya hidup biasanya kalau di Jakarta kan. Biasanya apalagi kalau kita sebagai perantau ke Jakarta berasa wah harus tampil gimana gitu. Tapi logisnya sih karena mungkin tadi kalau memang dibandingkan antara penduduk Jawa Barat, Jawa Barat kan banyak Mangnya dengan penduduk Jakarta ya pasti banyak kan penduduk Jawa Barat lah. Itu karena Jawa Barat kan tersebar di beberapa kota kabupaten. Kalau Jakarta kan hanya lingkup Jakarta misalnya gitu. Jadi tidak aneh kalau misalnya Jawa Barat memang sebagai pemain terbanyak lah gitu dengan jumlah penduduk terbanyak juga gitu Mang dibanding Jakarta. Iya sih benar. Nah, orang lihat di beberapa story ya di kontak teman orang ada nih beberapa efek atau beberapa apa namanya akibat lah ya dari kita bermain judi online. Tentu yang orang yang paling bukan mencengangkan, bosan ya, mencengangkan terus. Nomor 3 bikin geleng-geleng gitu ya, bahasan ada gitu. Ternyata efek yang paling akan ditimbulkan paling parahnya itu lebih ke gangguan mental, Mang. Kenapa? Mungkin ya bisa jadi karena rasa kepenasaran itu gitu ya, tak kalah terus sehingga terobsesi. Jadi ke mental tuh agak sedikit terganggu karena tidak ada keseimbangan berpikir meureun ya gitu. Iya. Jadi ini yang paling lumayan cukup ganggu. Selain tadi Mang prediksi orang gitunya itu ngaruh ke emosi Mang. Ya, ketika eleh kan emosi kumaha segala beak misalnya teh hanas ieu nanti geus naruhkeun beberapa ngadepo barang melan nganyu kan tidak sedikit Mang anu jujur main judi online itu dapat uang nanti dari pinjol gitu dan si Mang Adin ambasador pinjol. Dan ketika misal dia bela-bela minjem ke pinjol gitu ya, ternyata yang diharapkan tidak sesuai ekspektasi gitunya didapatkan tidak sesuai ekspektasi kan stres jadi emosi kan tidak stabil lah gitu. Nah dan juga ternyata ini terkait data ya yang lagi rame. Judi online juga bisa jadi salah satu celah atau bisa jadi salah satu pintu untuk data kita dibobol atau diretas. Nah ini efek-efek judol nih. Ya benar. Jadi jangan terlalu menyalahkan Keminfo dan BSSN ya kalau data PDN diretas. Bisa jadi karena pemain judol banyak itu diretas juga oleh hacker gitu, kena ransomware. Atau mungkin data-data pribadi orang itu Mang karena orang teu apalnya ketika kita masuk ke satu situs, apakah situs itu bisa melindungi data-data orang? Kan enggak tahunya. Bisa ketika kita masuk ke satu situs judi online dan ternyata data kita di-copy lah gitu dan bisa disebar kan untuk pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab akhir nama gitu. Jadi hati-hati Nah, terus selain itu juga ini efek dari judol itu peningkatan kriminalitas. Ini akan berbanding lurus selain dengan pinjol ya. Karena mungkin bisa jadi tidak ada akses ke pinjol, jadi misalkan newak hayam tetangga misalkannya dijual atau ngambil sepeda gitu dijual. Banyak lah. Bahkan orang tadi di TV ngelihat ada karyawan ex karyawan minimarket yang kita kenal gitu. Dia tiba-tiba ngaku ke satu minimarket itu sebagai atasannya dan menyuruh si pegawai yang di sana itu untuk beres-beres dan bersih-bersih katanya gitunya. Nah, ketika si pegawai itu lagi beres-beres,
dia ngambil uang dari kasir. Ternyata untungnya ketangkap CCTV. Dan setelah diinterogasi ternyata dia pura-pura Mang. Padahal dia sudah keluar dari minimarket mana gitunya untuk tadi tujuan motifnya mencari uang karena dia pusing untuk ngebayar masalah judol tadi. Gitu. Ya banyak kriminal kan. Kayaknya dari pinjol sih. Iya, banyak kriminal misalnya puntennya pembegalan, pembunuhan itu kan sangat mungkin terjadi ketika misalnya seseorang sudah pusing, ini tidak bisa diusahakan, itu tidak bisa diusahakan, akhirnya dia mengambil jalan pintas yang tentu bisa merugikan orang lain gitu, Mang. Nah, ini efek yang akan sangat terasa dari judol itu adalah ekonomi. Ini bahkan tidak hanya bagi pelakunya, bagi yang lainnya, orang-orang terdekat, even itu keluarga, anak dan istrinya itu akan pasti kena dampaknya. Benar. Apalagi Mang kalau orang lihat beberapa data begitu yang main judi online itu sebetulnya kebanyakan gitu ya. Itu dari kelas menengah ke bawah. Ya pantas lah. Tapi kan anggota DPRD bukan kelas menengah ke bawah. Itu sebagian besar kan. Sebagian besar. Ya kan orang berpikir awalnya masuk gantengnya karena itu unggul di kalangan bawah, ternyata kalangan atas ogenya diam-diamannya butuh kene begitu. Alah. Kebita berenang. Enggak, bayar untuk kendaraan menuju ke gedung DPR kan enggak murah. Padahal kan saya ieu lah. Ancoan. Mas itu nanti anggaran sampai ke dapur ke mana kan sebenarnya mah. Itu mungkin salah satu tanda-tanda orang tidak bersyukur sebenarnya. Nah, bener itu. Mantap orang sekecil apapun rezeki orang itu perlu disyukuri Mang sebenarnya mah gitu. Jangan sampai tadi germah pas-pasan gitu nya terus melakukan hal-hal akan merugikan. Juga tadi kan judul akhirnya keluarga berantakan anak-anak terlantar, istri terlantar gitu kan, ekonomi hancur. Ya sudah, mau apa lagi gitu Mang. Dan yang satu lagi, tindak pidana menunggu. Oh iya benar. Gitu. Ya sesederhana kalau kita mempromosikan seperti Telegram, ya itu salah satu efeknya. Gitu. Banyak kan aja. Dan untuk untuk dulur Mamang, nanti kita juga seberapa serius sih negara kita gitu ya menangani permasalahan judol ini. Nah, ini juga sebelum ke sana kita lihat dan kita akan bandingkan di dua negara lainnya selain Indonesia bagi para pelaku judi online dengan segala hukuman dan dendanya. Nah, kalau di negara Singapura itu tentu bagi pelaku judi online akan didenda sebesar $5.000 Singapura. Ya, hitung sorangan silakannya. Dan ada guan yang sebetulnya lah atau yang dihuapan. Hitung sendiri ya. Sudah pernah dewasa lah dulu namanya. Sudah dewasa dan hukuman penjara di Singapura itu sampai 6 bulan. Ya, dan kalau di Malaysia itu didenda sebesar Rp3.000 Malaysia. Ya, silakan tanyakan ke Upin Ipin berapa dikonversi ke rupiah ya. Dan kalau hukuman penjaranya itu sampai 1 tahun. Ya, hukuman penjara. Nah, ini nih di Indonesia. Orang pengen ketawa dulu. Di Indonesia ya, itu dendanya bisa sampai 1 M, 1 miliar ya, dan kurungan penjara itu bisa sampai 6 tahun. Ya. Lebih berat di orang lebih berat di orang. Kurang perhatian gimana negara kita terhadap judol. Iya benar. Dengan sanksi seperti itu. Sebenarnya kan tadi berbicara masalah perhatian hukum gitu Bang ya. Sebenarnya berbicara masalah pengamanan atau pengawasan. Sebenarnya mah gitu kan tadi. Kan aya cyber gitulah gitu. Iya. Makanya kan harus diatur dina undang-undang ITE. Undang-undang ITE gitu kan ya. Kalau nyebut tete bentes. Cuman tadi disayangkan Mangnya, harusnya orang-orang yang mengawasi tadi di kalau ngiringan gitu. Pemerintahan ternyata ikut gitu. Ya. Nah, mungkin ingin dapat bansos. Nah, ini yang masih rame pertanyaan orang ya. Ini memang di netizen juga rame gitu. Kenapa sih pelaku judi online bisa dapat bansos? Nah, termasuk orang juga, oh iya ya. Kenapa gitu? Nah, ngomongin masalah dapat bansos, ya ini masih menjadi wacana.
Ataupun nggak tahu sekarang ini sampai mana nih wacana ini, bahwa wacananya adalah bagi pelaku judi online akan mendapatkan bansos gitu kan. Duga. Itu segan mana? Apa lagi? Nah, banyak sih sebetulnya Mang di beberapa media online gitu ya diberitakan, termasuk di CNN orang terakhir ya, di CNN Indonesia orang baca bahwa main judi online akan mendapatkan bansos. Nah, orang kan belum terlalu paham ini seperti apa nantinya gitu ya. Apakah memang literally orang misalkan sebagai pelaku judi online dikasih tiba-tiba bansos. Kalau NUAM bakal dipakai ke modal di KDP berapa ya? Bener. Tiba-tiba didatang, oh bapak ya, ini bapak pernah ini pak bansosnya gitu. Nah, atau seperti apa nih Mang? Saya tahu mana gitu. Iya. Setahu orang sih memang dulu Mang bahkan sempat sampai pro kontra di masyarakat bahwa ada wacana dari pemerintah bahwa pemain judi online ini dia akan diberi bansos gitu kan. Itu termasuk hal-hal yang mengagetkan lagi sebenarnya gitu, makanya geli sih bagi orang, bukan kaget. Geli. Dan ternyata setelah ke orang ditelusuri gitunya terkait kebenaran informasinya, di sana ternyata memang ada miskomunikasi atau misinfo lah gitu, ada kesalahan info. Nah, yang benar adalah tadi sebenarnya bukan si pelaku yang ngelakukan judolna tadi, karena kebayangnya lo misalnya pelaku jadi pelaku judolna dikasih bansos, orang berpikir pasti bakal dipakai kadepo, ngagolangkeun. Tapi dipertegas oleh pemerintah bahwa ternyata yang akan diberi bansos adalah keluarganya yang terkena imbas dari si keluarga itu, si orang itu yang ngelakuin judol tadi. Misalnya katakanlah suamina misalnya, suamina itu main judi sampai ke hancur lah gitu, sampai ke sangsara lah gitu kan ya, sampai segala beak, dan akhirnya kan menjadi korban keluarga atau anak istri gitu Mang. Nah itu yang diwacanakan akan dapat bansos gitunya. Walaupun itu sebenarnya masih pro kontra gitu Mang. Ada inti nama tadi berbicara masalah bansos gitu ya, tidak harus berfokus ke korban judol sebenarnya. Itu mungkin itu hanya kasus yang ramai sekarang gitu. Karena sebenarnya untuk bansos sendiri sih aya aturanana bahwa yang berhak untuk mendapatkan bansos itu adalah orang-orang prasejahtera atau keluarga miskin. Mau dia mungkin salah satu oknum keluarga main judol atau tidak, ketika dia miskin ya sebenarnya wajib lah ke pemerintah dibantu Mang sebenarnya secara umum nama gitu. Mungkin kalau memang kenapa sekarang dikait-kaitkan orang miskin yang main judol, karena memang tadi orang disebutkan bahwa dari sekian banyak pemain judol itu yang paling dominan adalah menengah ke bawah. Artinya jadi orang-orang yang biasa gitu ya. Itu sebenarnya dengan posisi mereka di menengah ke bawah itu tadi, apalagi di bawah gitu ya, memang secara posisi tadi memang mereka sudah berhak untuk mendapatkan bansos sebenarnya gitu. Jadi mungkin ini salah informasi atau mungkin salah penerjemahan gitu ya tadi. Ya ketika misalnya emang aya nu main judi tapi beunghar kene misalnya karenanya mungkin nanti di kolotna meureun gitu nya. Atau mungkin aya gratifikasi ti nu lain meureun nya. Ari teu sangsara mau menang bansos atuh gitu nya. Karena memang harus wajib dapat bansos adalah keluarga prasejahtera atau keluarga miskin gitu Mang. Berarti ini orang bisa menyimpulkan sebab akibat. Jadi itu general gitu nya. Kebayang lah lamun itu bakal jaga kumaha gitu. Bahkan orang melihat Mang di TV One beberapa hari ke belakang ada statement dari Pak Wapres ya Pak Kiai Ma'ruf Amin menjelaskan bahwa tadi ditegaskan bukan semata-mata bahwa yang main judi bakal dapat bansos gitu. Karena judi itu bukan sebuah bukan sebuah kelemahan atau apa gitu ya. Itu menges jelas-jelas pidana gitu. Ketika misalnya ada masyarakat yang bermain judol gitu ya, tentu penegakan hukum akan dilakukan. Mau misalnya lain-lain misalnya orang miskin main judol diberi bansos, jadi penjara walaupun salah mah gitu. Dibuat modal. Ya dia bakal diproses. Adapun tadi misalnya ada anak istrinya yang menjadi korban misalnya terbengkalai, tidak terpenuhi kebutuhan ekonomi oleh si suami oknum tadi, itulah nanti yang akan dibantu oleh pemerintah gitu. Dan bahkan dalam dunia bansos sendiri gitu Bang, orang tahu ada penegasan dari Wapres. Ketika misalnya anda ini dulur mamang penerima bansos gitu ya, dan ketika bansos itu ketahuan digunakan untuk judi online, maka bansos Anda akan langsung diputus atau diberhentikan.
Itu justru seperti itu, Mang. Itu yang benar. Oke, pertanyaan orang adalah bagaimana pemerintah tahu bahwa bansos itu tidak digunakan judi online atau bahwa bansos itu digunakan buat modal judi online, gimana? Ya gampang lah, tinggal Mang controlling lah. Jangankan masalah rakyat kecil, Mang, kan pegawai DPR oke kapangi. Ya kurang canggih ku malah enak teknologi gitu sebetulnya. Oke. Iya. Oke, dari Nick. bisa. Kan nomor handphonenya nggak nyambung jeung kan. Sangat gampang lah ngedeteksi. Nah, jadi jangan coba-cobalah gitu ya. Karena ya jangan menganggap aman gitu. Ini zaman teknologi mah serba canggih gitu ya. Beberapa data privasi, data-data orang mungkin kita anggap aman-aman saja. Ketika sudah masuk ke dunia perteknologian atau dunia web gitu ya, itu sangat gampang sekali untuk dicek gitu, Mang. Oke, by checking apalagi sekarang mudah. Iya. Apalagi tadi ini nanti menggunakan aplikasi misalnya gitu kan. Iya, sangat gampang pisan gitu. Di sana ada IP address handphone dulur mamang ya yang akan kedeteksi ketika mengakses website tertentu ya itu. Dan itulah mungkin ya tentang judi online di episode kita. Apa nih ya, mudah-mudahan kita terjauh lah dari hal-hal yang seperti itu. Iya, dan untuk dulu mamang mungkin yang sekarang masih bermain gitu ya, silakan berpikir dengan penuh pertimbangan. Berpikir dengan penuh kedewasaan, dengan penuh kesadaran gitu ya. Pikirkan apa sih efek dari bermain judi online itu. Sudah banyak contoh-contoh yang tentu kita tidak harapkan, Mangnya. Betul. Jadi kalau misalnya kita sekarang sedang bermain judi online, berhentilah gitu ya. Sayangi diri, sayangi keluarga gitu. Dan untuk Anda yang misalnya berpikir arek nyoba-nyoba gitu ya. Judi online. Cara cepat kaya. Buat anak kok dicoba-coba gitu. Waspadalah.